Dengan Banjar Suku Duku Sinimatu Kota Kendari beserta pengurus kami, Ketua PHDI Kota, pengurus lembaga Hindu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dari WHDI, BMW, BPH, LDD, ITHI, IDHI, Prada maupun KMHDI, serta panitia melasti nyepi tahun saka 1948 sane dahat Suksemayan Tidiang. Pada hari ini Tidiang akan membahas tentang tema daripada kegiatan nyepi di tahun 2026 ini, yaitu Wasudewa Mutumbakam, satu bumi satu keluarga, yang berkaitan dengan melasti. Tentunya bagaimana melasti yang kita lakukan terkait untuk menguatkan kebersamaan kita umat Hindu internal, terkhusus di Kota Kendari dan secara umum di Sulawesi Tenggara dan se-Indonesia. Bapak Ibu dan saudara kami, Napi Nika Wasudewa Kutumbakam, sesanti besar yang luar biasa yang ditanamkan oleh leluhur kita, maharesi kita, dan oleh para empu-empu kita terdahulu yang kita wariskan sampai sekarang. Wasudewa Kutumbakam berasal dari Maha Upanishad dan artinya adalah semua makhluk yang ada di dunia ini adalah satu keluarga besar. Dalam Maha Upanishad ini disampaikan bahwa orang yang berpikir tentang dirinya sendiri adalah orang yang memiliki mental yang sempit. Sedangkan orang yang memiliki pemikiran secara kolektif bersama, semuanya adalah satu keluarga, adalah orang-orang yang memiliki mental spiritual yang bagus. Dan inilah yang perlu kita kuatkan, dan bagaimana melasti yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membawa nilai persatuan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pertanyaan yang sekarang, apakah melasti ini menjadi salah satu wujud bersatunya umat hidup? Iya atau tidak? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Melasti berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno. Berasal dari dua kata, male dan asti. Male itu artinya kotoran, cemer. Asti artinya melarung atau menghanyutkan. Secara etimologis, melasti adalah menghanyutkan kotoran. Lalu kotoran apa yang kita hanyutkan, Bapak Ibu? Inilah yang akan kita bahas. Tujuan daripada melasti ini, yang pertama yaitu melebur lara, rogo, pape, kleke. Napi nika lara? Lara adalah penderitaan. Makanya ada nak dua-dua bidang orang kinesan hidup kelare-lare, artinya penuh dengan penderitaan. Yang bikin masuk transmigrasi tahun 68 atau tahun 80. Ken-ken kehidupan ini. Oh, jadi kawati angkat tangan langsung. Apa makanannya? Ubi, tapi ada orang. Aneh sudah diajeng harus mem yo. Gadung. Gadung. Belengban keracunan, lengah nggak? So, kelare-lare jawaban itu artinya penuh dengan penderitaan. Rogo ini kenapa? Penyakit. Siapa yang di sini hidup tidak pernah sakit? Tangan. Setiap manusia pasti pernah sakit. Tayan segar pasti tayan sakit. Biarpun sakitnya kecil maupun besar. Yang sakit kecil ingin-inginan, sakit keras, kebus dingin, Pilek. itu penyakit kecil.
Yang penyakit gede apa? Sungkan ageng. Sakit gede ya? Sungkan ageng. Gagal ginjal. Apa? Autoimun. Apa yang oleh? Kanker paru. Kanker darah. Penyakit orang kaya, orang sukses pasti penyakitnya ayang-ayang kan? Dia nak lacut paling kebun dingin. Penglipian kan kebun dingin. Bang paracetamol, segar. Sakit lara, roga, lara, sengsara, roga, penyakit, papa, dosa. Setiap manusia lahir ke dunia tidak luput daripada dosa. Dan hana wong ayu swasta nulung, tidak ada satupun manusia di dunia ini hidupnya sempurna dan baik-baik saja. Ini pelajaran hidup kita. Makanya desebat, desedek kingking, laman napoken, papa, klese, lara, roga. Jangan, karena setiap kita hidup di dunia, lahir sebagai manusia adalah keuntungan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Para Samudjaya Sloka 2, Sloka 3, Sloka 4 sampai Sloka 12 menyampaikan bahwa lahir menjadi manusia itu sangatlah luar biasa. Dalam Sara Samudjaya Sloka 8, kesempatan lahir menjadi manusia itu sangatlah singkat. Tangbina tadi kedaping, tapi seperti kilauan cahaya cepet. Paling mekelo bapak ibu hidup 80 tahun, 50 tahun, kadang-kadang 65 tahun, astung karel, 70 tahun, luar biasa. Lebihan ke 70 tahun bangun gosing hidang. Oh, gigi subuh keliling kota, bawai. Batet subuh nyalanan mesin, dompeng di sawah, traktor, motor. Goseng udang dia, isi gelam landas, tidur di silapannya, bangun umur panjang ini datang yang dewasa. Oh, naik ulin di silapannya ini. Unggahan pejati di Batara Guru, peninggalan bapak mati, gitu kan. Begitu. Jadi janganlah takut tentang hidup ini. Bahwa hidup ini pasti misi papa, klese, lara, roga. Klese nika adalah perasaan yang inguh. Apa bahasa Indonesia inguh, Bapak? Resah, gelisah. Inilah yang dihanyut saat melasti. Inilah yang harus dilebur saat kita melasti. Maka tujuan melasti yang pertama adalah menghanyutkan papung, klise, lara, dan roga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tujuan daripada melasti itu adalah angamet sarining amerte ring telange segara. Artinya apa? Mengambil sari-sari kehidupan di tengah segara. Makanya nanti kita saat pelaksanaan program melasti ini pasti ke dalam lautan untuk mengambil air laut yang akan digunakan sebagai sarana itu untuk membersihkan diri kita. Tujuan ketiga yaitu membersihkan mikrokosmos dan makrokosmos. Buana alit dan buana agung. Buana alit ini kan apa ya Bapak Ibu? Tubuh kita sendiri. Buana agung alam semesta. Jadi melasti ini tidak hanya membersihkan pertima atau perlingga, tetapi yang terpenting di sini adalah membersihkan diri kita dan alam semesta.
Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Dedani sareng sami yang datang hari ini ikut melasti, apakah sudah tujuan pergi datang melasti ke Pandai Nambo ini memiliki 3 tujuan tadi? Jika belum, mari kita renungkan bersama. Yang pertama terkait menghapus pape klise lare roge. Itu ada di mana? Untuk siapa? Pape klise lare roge itu ada di dalam diri kita sendiri, tidak ada di luar. Maka tujuan di sini adalah membersihkan diri kita. Maka melasti ini harus diwujudkan sebagai sarana diri kita untuk introspeksi diri, agar kita terlepas dari segala penyakit, penderitaan, dosa maupun perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam diri. Bagaimana menghilangkan perasaan tidak nyaman dalam diri itu? Niki sabun, kebersamaan kita, Wasudewa Kutumbaka, kita semua bersaudara dengan guyub rukun sarang tetangga, sarang kerama umat Hindu di kota Kendari saling mekedekan. Lamun Bapak Ibu ngoyong jemah, jeung hidang gada gruduk cara niki. Dan tidak. Bagaimana Bapak Ibu mau menggendui rasa dengan semetonnya? Makanya kesempatan ini gunakan untuk menggendui rasa. Gunakan untuk saling bersosialisasi mesime kerama. Dan dados Bapak Ibu individual memiliki sifat eksklusif, hanya diri sendiri yang kenangan. Bapak Ibu ngabon nasi mungkin bawa makanan misalnya, yang tepuk kisage atau teman-teman kita di sebelah tidak makan atau tidak membawa makanan, jangan ragu bertanya. Oh, Pak, bisa ngabon makan? Ini sarang-sarang Pak. Wenten iki ayam, wenten betutu, wenten peking, wenten. Betapa indahnya kita berbagi di pantai ini, tidak untuk diri sendiri. Itulah salah satu cara melebur pape klise lare roge. Makanya pernah menonton ini live TikToknya Twin Pet Balian itu bagus Arjawa. Bagaimana caranya beliau mengobati orang? Beliau mengobati orang dengan cara bercerita, memberikan kisah-kisah, mitos-mitos diceritakan, legenda-legenda, babat-babat, kemudian diberikan penguatan. Artinya apa? Baliannya merubah pola pikir orang yang sakit. Karena orang yang sakit sesungguhnya obatnya ada di dalam dirinya. Maka guyon ini, Twinpet, seger Twinpet, nyak kedek pasiennya, sehingga ada perubahan. Inilah salah satu cara melebur pape klise lare roge itu sendiri. Maka datangnya Bapak Ibu ke pantai ini manfaatkan. Bila perlu mencari relasi bisnis. Suruh nawang Aji Komandan punya bisnis, ya, Medwe Aji Cafe di Ranom itu. Kemudian Pak Ngastiawan memiliki siswa murid yang mau ditugaskan di tempat-tempat praktek. Dengan kita bertemu di sini saling bercerita, oh Pak Ngastiawan bisa menaruh salah satu mahasiswanya dari bagian ekonomi mungkin atau tata boga di jurusan di sekolahnya di kafe yang bisa dengan cara seperti itu. Ketemu dengan Pak Maderai Kecaksel bisa juga. Pak Made, saya mau taruh siswa di sana, bisa? Oh bisa Pak. Gunakan waktu ini untuk menyatukan diri, mencari relasi, dan buat diri Anda menjadi bahagia. Yang kedua, Angamet Tirte Amerte. Tirte Amerte itu adalah air kehidupan. Bapak Ibu, percaya nggak laut ini adalah sumber kehidupan semesta ini? Semua berasal dari laut dan kembali ke laut. Kalau diibaratkan, laut adalah perdana, gunung adalah urusan. Di laut semuanya diterima. Bayangkan berapa aliran sungai yang ada di daratan ini. Berapa kotoran yang dibawa dari daratan, dari gunung, daratan ke laut.
dan di laut semua itu dibersihkan. Segala penyakit, segala kotoran yang masuk ke laut, air tawar dari semua aliran sungai masuk ke laut, semuanya netral menjadi asin. Tidak pernah sampai sekarang air laut itu berubah menjadi rasa orson, manis, rasa marjan, tidak pernah. Pasti dia konsisten dengan rasa Asin. Dari keasinan ini kemudian dia menguap menjadi awan gelap dan turun di gunung. Kembali dia menjadi air hujan, diserap oleh gunung. Air itu kembali netral dan menjadi air untuk kehidupan kita semua. Menjadi air kehidupan untuk kita semua. Yang kita minum, kita pakai mandi, kita pakai mencuci. Semua adalah air dari laut yang menjadi hujan, menyerap menjadi air tanah, dan kita sedot kembali. Sehingga kita menjadi hidup kembali. Hari ini kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Baruna, kepada Ide Sang Yang Widiwasa di Segara, karena sudah memberikan kehidupan. Satu lagi Bapak Ibu, selain kita berbicara masalah amerta tadi, kita juga umat Hindu sering berdoa selalu mengatakan Nunas Merte. Tahu arti merte Bapak Ibu? Kuning artinya merte? Merte itu artinya kematian. Mu naik membantang malu pangwahan Nunas Merte. Mu membakti Nunas Merte. Atu suicu widine mah masih Nunas Merte. Pernah dengar enggak? Orang sekarang mengatakan salah, sebenarnya bukan merte mati itu, tetapi amerte, sumber kehidupan begitu. Sesungguhnya itu tidak salah, Bapak. Benar. Kita memang diajarkan oleh leluhur kita untuk mohon kepada Tuhan nunas merte, ngide ngalih mati. Tapi mati ini tidak hanya dalam bentuk mati di fisik atau material kita, tetapi tiga hal kematian yang perlu kita cari dan kita harapkan kita dapat. Yang pertama mati Nabi, matinya keinginan. Seorang yang sudah bisa mematikan keinginannya, dia akan hidup damai. Nabi tujuan hidup kita dalam agama hidup, bahagia atau damai, sukinah atau santi. Dalam doa kita menyebutnya 3 kali. Oh, santi, santi, santi. Damai di dunia, damai di akhirat, damai selamanya. Jadi tujuan hidup kita adalah damai. Yang semua tujuan hidup damai langsinglah pasti masalah. Yang penting damai. Kita tahu dia. Mana kecerdasan? Damai. Air kehidupan. Damai. Jadi yang kita mohon itu kematian. Satu, matinya keinginan. Yang dibipuan mengolah keinginan, panglang mobil. Bisa gue kita beli TV LCD gede, ragu pangidang beli. Bisa gue kita beli NMAX, ragu pangidang beli NMAX. Bisa gue kita beli bus, ragu pangidang beli bus. Bisa gue beli kapal, ragu pangidang beli kapal-kapalan panglangnya. Gede-gede. Artinya mati keinginan. Laman suka mati keinginan gelahe, sing neko-neko hidupnya. Apa aja ada pati kita bersyukur. Mati yang kedua yang kita inginkan apa? Matinya ahamkara. Napi nih ahamkara Bapak Ibu? Ego, rasa keakuan. Cang paling bagus, cang paling sukses, cang paling kuat, cang paling tegak. Aku
matinya ego, ahamkara. Bagaimana kita sesungguhnya harus berusaha mematikan ego yang ada di dalam diri kita. Kemudian kematian yang ketiga yang kita minta kepada Tuhan adalah matinya rasa takut. Bapak Ibu nunglah rasa takut? Masih punya rasa takut? Si. Uang membakti nih, uang menunasi ceri itu senyam itu. Pasti tulisannya kan kapan-kapan Iraga umat itu tulisannya orangnya penglu. Kalingan orang penglima nya, penglu orangnya. Acapok bisa sing. Paling sing ketika keluar rumah, ketika mau kerja Bapak Ibu melakukan sambil kampunan, jago-jago pesung krep, mulai krep, sembahyang maksudnya, sederhana sekali ini. Maka lunas merte dalam ajaran Hindu, terutama masyarakat Bali itu sesungguhnya tidak keliru. Dia tepat, namun kita sendirilah yang keliru memaknainya. Jadi matinya keinginan, matinya ego atau ahamkara, dan matinya rasa takut. Itulah yang kita mohonkan kepada Tuhan agar diri kita menjadi pribadi yang santi atau damai. Lalu Bapak Ibu tidak ada saran kami. Lanjut tidak malih penyepi di manakah sumber sastra tentang kegiatan melasti ini? Unik Bapak Ibu. Pertama ada dalam lontar Sundari Gama. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan melasti ini dilaksanakan 2 atau 4 hari sebelum hari suci Nyepi. Tujuannya adalah membawa prelingga dan pretimo ke segara Amet. Kemudian yang kedua dalam lontar Aji Swamandale. Dalam lontar ini pun disebutkan bagaimana tata cara orang melasti. Kenapa ada mecaru, kenapa ada mepakelam. Dalam lontar Aji Swamandale inilah disebutkan tata ticening melasti itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah dalam Rigweda. Dalam Rigweda ini disampaikan terkait pemuliaan air. Dan dalam tradisi Hindu juga ada disebut dengan ajaran Danu Kerti dan Samudra Kerti, di mana kita umat Hindu wajib memuliakan air karena air adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu, tidak ada saran kami. Minat dalam bidang sampun habis ya. Oke, waktu semua Bapak Humas sampun memberikan kode. Amonika teman, Bapak Ibu, tidak ada yang menyampaikan terkait melasti tujuan dan bagaimana sesungguhnya melasti ini perlu kita laksanakan. Kita datang di sini untuk melasti harus menyatukan persepsi, harus guyup rukun saran kami. Kenapa penting dalam persatuan kita melasti ini? Tanpa kita bersatu Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa melaksanakan pemelastian ini. Tanpa punya Bapak Ibu, kira-kira caranya ngayang perkara. Bagaimana mempersiapkan konsumsi? Tanpa kebersamaan Bapak Ibu, ngidang iragem mererot pergi ke pantai Nambu untuk melaksanakan pemelastian itu. Harus kita hargai juga para pemimpin-pemimpin kita, Bapak Klian dan para menggalir yang sudah susah payah untuk mengusahakan kegiatan ini agar berlangsung dengan baik. Oke, Bapak Ibu dan saran kami, Budi Komandan mungkin yang bisa yang sampaikan pada pagi hari ini, Jukut Kangkung Sambal Serel Irang Langkung Nunas dan Rene Pengapurut. Nunas tepuk tangan dulu nih Dani. Oke. Tidak sinabantu para pesanti. Om Santi. Santi. Om.